Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IISG dan juga saham-saham sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.200 menguat 0,48%. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 11,7 triliun. Tutupan di 7.214. Ditarik naik lumayan 13 poin. Langsung saja ke IISG. Aduh, IISG lagi rawan nih ya, nanggung banget IISG, tapi ada aja kan saham yang ngasih profit. Jadi gimana IISG? IISG ini di level kritis juga ya. Tapi kalau memang digas lagi, mudah-mudahan ya, karena tutupannya di atas 7.200 tuh harapan saya digas lagi. Targetnya karena minggu terakhir, minggu depan kayaknya Juni deh, kalau mampu kuat ya, Juni baru bisa tembus arah 7.500-an. Kita lihat ya, mungkin minggu depan tuh masih ngebase. Kalau pandangan saya minggu depan ngebase menyamping lagi masih IISG. Tapi kalau saham-saham tetap ya, rotasi sektor tetap ada yang naik, ada yang turun. Pokoknya acak lah, maksudnya acak bukan apa ya. Pokoknya kalau nanti grupnya Pak PP naik, mungkin Big Bang koreksi atau flat atau nggak kemana-mana. Tapi ada saham naik turun, tetap seperti itu, seperti minggu ini ya. Ada saham yang naik, ada yang turun ya, big cap-nya. Jadi stabil dan IISG-nya rata menyamping masih. Minggu depan masih menyamping, kalau menurut saya masih menyamping. 5 hari ke depan masih menyamping, baru mungkin tembus awal Juni. 2 minggu lagi, maksudnya di minggu ke depannya. Ya, kita lihat dulu untuk IISG. Itu aja, coba lihat time frame weekly-nya. Volumenya naik dikit, padahal minggu kemarin 2 hari perdagangan aja ya, 3 hari ya. Lupa saya tuh. Ini malah cuma naik tipis nih volumenya. Tapi MACD bagus, golden cross. Dan belum ada candle merah ya. Baru satu candle merah, itu pun kecil. Nah, kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan menyamping, tiba-tiba candlenya masih seperti ini, doji, merah kecil. Nah, mungkin baru digas lagi awal Juni. Kita lihat ya. Untuk IISG itu aja. Pokoknya fokus saja ke portfolio Bapak Ibu. Kalau memang yang harus di stop loss aja dulu. Ya, karena kita nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Kesimpulannya IISG minggu depan kemungkinan besar masih menyamping. Ya, menyamping gimana? Sideways ke samping ya. Belum kemana-mana. Tapi ya akhir bulan awal bulan harapan saya baru tembus mengarah 7.400. Mudah-mudahan IISG. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup terkoreksi tipis 1,63% ke harga 1.205. Medco kepentok resisten wajar. 12 berapa? 1.250. Koreksi biasa. Harusnya Medco nggak jebol lagi EMA 200-nya, berarti koreksinya kira-kira sampai di mana? Kemungkinan besar ya 1165, 1170. Mungkin nggak ke 1100 lagi, kayaknya nggak lagi deh. Terlalu dalam ya menurut saya. Minggu depan tuh sama kemungkinan besar Medco menyamping dulu, sideways dulu, baru dia breakout. Tapi kita lihat aja, kalau langsung tembus resisten ya makin bagus. Pokoknya yang pastinya arah saham-saham menurut saya lebih cenderung ke atas. Jadi sideways untuk naik, bukan sideways untuk distribusi dan turun. Itu untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup dengan 484 menguat 1,25%. Elsa kemarin tuh respon dividennya ya kalau nggak salah. Tapi ya kalau pandangan saya kemarin tuh memang buangan. Kemungkinan besar kemarin tuh juga buangan ada T+2 margin. Makanya tiba-tiba dibuang ya, kebetulan kemarin tuh pas RUPST-nya ya. Ya kita nggak tahu lah sentimennya, karena saya nggak kulik juga ya, pastinya masih aman. Masih aman. Ya, harapannya sih jangan jebol 480 ya. Harapannya kalau Bapak Ibu punya, kalau menurut saya ya, kalau di jebol 480 buang aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah di bawah silahkan juga di 456, 460. Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1.770 terkoreksi 1,6%. Pegas lagi sideways. Kemana kira-kira arah Pegas? Menyamping. Ya, turun dulu sideways baru ke atas. Tembus gak 1.800? Tembus. Target berapa? 2.000. Juni kita targetkan 2.000. Kalau cari 10% harusnya bisa lah. Gampang lah. Pegas ya, tapi koreksi dulu kalau pandangan saya. Tutup aja nih 1.600, dia kecil kemungkinan turun. Kenapa? Sudah terkonfirmasi breakout. Breakout berapa? 1.700. Itu harus dijaga tuh.
Ya, lebih cenderung sideways untuk naik 2000 target pegas. Lanjut. PGO yang ditutup di 1335 terkoreksi 2,19%. Asing belum dibuka. PGO kepentok resisten, koreksi volume kecil masih aman harusnya. Kalau nge-swing sampai nggak 1200 kayaknya kedalaman deh. Tapi kita tetap pakai ya 1200 supportnya. Kalau dia tiba-tiba panik seperti Elsa tadi kan bisa aja tuh spek buy 1200. Ya. Naikin aja nih. Nah, 1200 berapa nih kira-kira? 1235. Ini ya. Jadi kemana arah PGO? Tetap ke atas. Target saya PGO kalau benar bisa sampai ya. Bisa all time high. Kita lihat aja nanti apa yang menjadi sentimennya ya, mungkin LK atau ada corporate atau memang teknikalnya akan uptrend. Kita nggak tahu rencana bandar juga ya. Yang pastinya pakai support Bapak Ibu kalau mau 1200. Jangan jebol kalau untuk trading jangka pendek. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 2040 muat 0,49%. Langsung saja ke TNK-nya. MDKA bagus. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Tetap pakai 1900. Ya sebenarnya sih 2000 tuh support. Cuman kita kasih toleransi ya. 1900 kalau jebol itu downtrend. Tapi kemana arahnya? Menyamping. Tembus lagi nggak 2100? Tembus. Minggu depan lah kalau nggak awal Juni ya. Nih kemungkinan besar menyamping dulu. MDKA. Target masih sama 2200. Ya, 2100 tembus, 2200 minimal. Itu minimal. Bahkan ya itulah persimpangan jalannya ya selanjutnya tuh 2500. Apakah bisa naik 20%? Kita lihat aja ke depannya. Untuk MDKA, menarik gak masih? Masih menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya hammer terbalik nggak masalah. Ya, jadi kalaupun koreksi-koreksi sideways seminggu ke depan itu masih aman. MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 360 muat 2,27%. MBMA masih aman. Apalagi volumenya meningkat hari ini kan. Ya walaupun memang ya di resisten dia nih 364, 366 itu aman lah. Kecuali tiba-tiba besok candlenya merah lagi Senin maksudnya. Jebol 350. Nah, itu ya enggak usah pakai 350, pakai 340 aja. Kalau jebol itu downtrend. Jadi selama di atas itu masih aman. Boleh beli dulu nggak? Boleh. Target 400-420 MBMA. Semoga kalau nggak minggu depan awal Juni. Coba lihat time frame weekly-nya. Sideways biasa aman, harusnya aman ya. MBMA itu. Lanjut. BRPT yang ditutup menguat 6,94% ke 1155. BRPT lanjut digas nih, luar biasa, volume juga besar ya. Ya saya juga ketinggalan BRPT. Jadi nggak perhatikan ya, seperti itulah namanya. Kita nggak selalu melihat ya, karena kita kan nggak mungkin 900 saham tuh bisa kita pantau semua. Pasti kita punya saham-saham pilihan. Ya kalau pas kita beli saham lain BRPT malah rebound, ya udah saya anggap ketinggalan. Kenapa nggak berani? Itu kan naik terus. Betul, naik terus. Karena sudah lihat candle. Kalau seperti apa ya mengganggu psikologis tuh. NJKL. Nah, nanti analisa NJKL. Itu kan kadang turun merah dalam, tiba-tiba setelah naik lagi. Ya seperti itu yang ditakutin kan. Kalau iya kalau naik, kalau dia terus turun, nah ini kebetulan digas terus ya. Sepertinya memang sekarang itu saham kalau memang naik, udah tuh naik cut aja. Kalau 1-2 candle udah naik tinggi itu coba aja. Tapi disclaimer ya. Disclaimer. Terlalu beresiko juga, dan target terdekat BRPT 1200. Ya, ke situ arahnya. Jadi udah dekat sampai, dan supportnya berapa dipakai? Kalau support minor 1085, 1100. Nah, ini tutup aja bawah ini, udah nggak dipakai lagi ya. Kalau Bapak Ibu pas breakout pola cup handle-nya ini lihat di 800 nih, lihat. Ya. Ini kan dikasih naik terus nih, satu candle, nggak ganggu psikologis. Profitnya luber kan? Dari 800 tuh ada 30% lebih kayaknya. Lumayan nggak? Lumayan. Jadi itu aja dulu untuk BRPT ya. Bagus, uptrend. Kalau ditanya boleh beli nggak? Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa misalnya nggak sesuai harapan, tiba-tiba jebol 1080 ke 960 atau 1000, siap nggak? Kalau siap silahkan. Itu ya BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6.650 menguat 2,3%. Brand lagi sideways. Tembus kan nih nanti resisten 7.000. Tembus minggu depan. Saya targetkan tembus, tapi disclaimer ya. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa ini kalau mau? Kalau mau pakai 6.300. Jangan jebol. Coba lihat time frame weekly-nya.
Weekly-nya bagus, koreksi biasa. Ya, koreksi tipis, aman nggak? Aman. Masih ada golden cross arah atas. Tembus 7.000 minggu depan tembus. Ya, lanjut. Antam yang ditutup menguat 5,74% ke harga 3.130. Antam luar biasa Antam nih ya. Jadi ya rezeki lah Bapak Ibu ya. 3 tahun akhirnya ya yang nyangkut di pucuk. 3 tahun pas di Maret 2022 ya, mungkin beli di 3.160, sekarang dijemput setelah 3 tahun, apalagi kalau pakai average down akhirnya profit juga. Itu ya, kalau nggak pakai average down, tunggu waktu ya bisa sampai 3 tahun. Bisa lebih nggak? Bisa. Bisa lebih cepat? Bisa. Kembali kalau nggak mau pakai stop loss ya harus siap menunggu sampai profit. Siap nggak Bapak Ibu? Itu aja. Ya, di saham nih nggak ada yang salah. Mau pakai stop loss, mau nggak. Mau pakai average down, mau nggak. Silahkan. Kembali ke masing-masing. Dan yang pastinya itu ingat time frame-nya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya pendek, ya harus pakai stop loss. Biar uangnya muter. Tapi kalau mau time frame jangka pendek, harus belajar technical. Harus belajar. Ya, kalau yang seperti ini modal feeling doang bisa nggak? Bisa, asal super dingin uangnya. Dan misalnya kayak kalau memang ada dana ya average down aja. Tapi siap nggak menunggu 3 tahun atau lebih? Ya syukur-syukur cepet. Ya itu ya. Kembali lagi itu ke masing-masing. Jadi itu aja dulu untuk Antam. Menarik. Ya kemungkinan besar bisa menyentuh 3.500 nih. Ya, all time high-nya pas setelah COVID. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Bapak Ibu, lihat nih naik dari 1.400. Naik dari 1.400. 100% lebih. Kira-kira Bapak Ibu beli atas. Tapi kan lihat. Kemarin saya tanya boleh beli nggak? Bilangnya udah tinggi. Tapi akhir di 2.500. Tuh, naik 20% lagi. Ya, pas kebetulan lihat. Coba pas lihat dia turun. Contohnya kita balik ya. Contohnya. Pas dia naik tinggi. Misalnya 2023, boleh beli nggak di 2.300? Pas beli kan bisa naik lagi. Pas beli lihat turun, naik dikit, turun. Iya kebetulan. Akhirnya dari 2023 2 tahun baru profit. Itu yang seperti ini, yang takutnya tuh yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, kalau beli harga atas nih, kalau nekat pakai stop loss sih nggak masalah. Tapi resiko stop lossnya tuh lebih besar. Kenapa? Karena udah naik tinggi. Nah ini aja Bapak Ibu ingat. Siap nggak misalnya kalau di bawah Antam 2 tahun turun. Baru BP 2 tahun. Kalau siap silahkan beli. Ya. Itu ya. Kita kan nggak tahu nih candle besok, lusa, minggu depan tuh seperti apa candlenya kan. Ya kalau naik syukur. Kalau turun. Ya itu kembali. Siap nggak Bapak Ibu ya. Itu aja dulu untuk Antam. Kalau saat ini ya nonton aja. Jadi penonton. Cari saham yang lain. Ya, lanjut. Inco yang ditutup harga 3.540 menguat 4,5%. Inco bagus. Nah, kalau mau Inco ini yang belum naik banyak menurut saya loh ya. Walaupun dia sudah naik dari 1.800. Sudah naik hampir 100% ya. Tapi kan baru awal 33%. Ah, pakai supportnya berapa? Bapak Ibu pakai supportnya 3.200. Nah, silakan kalau berminat. Kenapa? Karena pertimbangannya ini ya, pertimbangannya kita tarik dari Mei 2024. Tarik garis, trend line downtrend sudah dipatahkannya pas di candle 21 Mei. Nah, kalau dia retest ke bawah sikat. Kalau dia tiba-tiba ada koreksi 2-3 hari itu malah kesempatan beli itu. Cicil ke bawah ya sampai 3.200. Targetnya kemana? Targetnya persimpangan jalan. Ya nggak usah muluk-muluk, kalau dibawa sampai 4.000 tuh lumayan ya, sih 10%. Balik lagi ke masing-masing ya. Kalau sampai high 5.000 ya makin bagus. Ya, yang pastinya potensi lebih naik arah Inco. Lanjut, TINS yang ditutup dari 1.175 terkoreksi 1,26%. TINS lagi sideways. Nah, ini kalau Bapak Ibu tertarik, TINS ini kan mau di-maintain atau dikelola juga atau diinvest oleh Danantara ya kalau nggak salah. Ini kebetulan mumpung risknya kecil. Di bawah 10%, cicil beli. Ya, terserah kembali Bapak Ibu. Ini ada potensi nggak tembus 1.200? Ada potensi tembus 1.200. Mudah-mudahan minggu depan. Ya,
Target berapa? 1400, minimal 1400. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1300 terkoreksi 2,98%. Akra 2 hari udah koreksi dan ya oke nggak Akra? Harusnya masih oke. Ya ini resistennya sekarang jadi support. Ini kita tutup. Aman ya. Kalau mau spek buy ya jangan jebol 1250, jebol itu buang aja. Ingat Bapak Ibu, kita pakai support bawah ini aja tetap ya. Jebol 1250 buang. Ini harganya 1300. Kalau ada koreksi sikat. Kenapa? Belum selesai naiknya. Belum selesai naiknya. Mungkin minggu depan menyamping dulu, sideways dulu, baru nanti akan tembus lagi nih. Kita targetkan atasnya berapa? 1400. Untuk Akra. Itu aja untuk Akra. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 620 terkoreksi 0,8%. ESA lagi sideways. ESA bagus nggak? Bagus. Terus langsung saja katakan kayaknya ESA masih bagus. Pokoknya ingat ESA jangan jebol 600. Ya. Mudah-mudahan minggu depan jalan. Ini dia udah ngebest seminggu ya. Weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume besar. Tuh. Volumenya cukup signifikan kan? Coba kita lihat pada detektor 4 hari gimana. Waduh, big distribusi kemarin. Coba tarik seminggu. Big distribusi juga ya. Kita lihat aja dulu. Ya kalau jadi jebol 600 buang aja dulu. Kalau pandangan saya lebih cenderung kemana? Ke atas. Lebih cenderung ke atas. Ya. Back buy. Deket-deket 600 kalau berminat. Targetnya kalau dia tembus 650 gas. 800. Mudah-mudahan bisa. ESA. Yang terakhir. NCKL yang ditutup dengan 740. Menguat 5,71%. NCKL bagus breakout ya. Nah nih seperti NCKL nih. Ini ganggu sih. Kami punya NCKL tuh beli di 690, 695 nih. Sempat profit tuh 8% dibawa turun. Saya sempat TP dan buyback di 710. Sekarang floating profit lagi ya. Tapi ada yang nggak TP karena berharap lebih ya. Kemarin dibawa turun ya saya bilang hold aja. Yang belum punya tambah di 720, 710. Ya sekarang untung profit ya. Pokoknya NCKL ke atas. Target berapa? 800. 800. Sudah confirm gak breakout? Harusnya iya. Coba lihat time frame weekly-nya. MACD bagus ya. Sebelum time frame weekly MACD daily-nya bagus. Golden cross arah atas. Sinyal juga bagus. Memang ada distribusi kemarin. Jangan keganggu dengan broker summary. Distribusi kalau nggak jebol support ya aman. Jangan diganggu. Jangan keganggu. Ya, weekly-nya kita lihat. Weekly-nya lihat Bapak Ibu perhatikan. MACD golden cross arah atas. Bar chart Tetson juga meningkat. Volume meningkat 2 kali lipat. Bahkan hampir 3 kali lipat. Lebih bahkan ya. Dan dia breakout 725. Valid. Breakout valid. Harusnya ke atas. Target 800 ke depan. NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.